Boro-boro kepikiran si Titi ya gitu. Dia hanya ingin minta tolong ke minta di kurang jelas itu ya. Oh. Saya belum itu ya Elo itu. Istrinya 2 kali. Tapi saya belum jelas ya. Kalau itu saya kalau begitu saya begitu. Kalau nggak gitu saya begitu. Nah, saya belum itu ya kalau itu. Apa maksudnya Pak Siswanto dari kalimat ini ya? Saya CCTV digeser, berarti kan Pak Siswanto itu cuma nurut sama satu orang ini. Nah, dia nggak nurut sama istrinya Pak Arya Daru. Karena disuruh dobrak dia nggak dobrak. Disuruh ngecek dia nggak ngecek. Pion? Apakah pion? Pikir-pikir dia oon. Gramnya Arya Daru itu aktif lagi coy. Sekitar 7 menit lalu, kita sebagai netizen yang bertindak sebagai detektif swasta aja, kita meyakini nggak mungkin hilang lah Pak, ini HP loh, bukan harga diri bisa hilang. Ada perbedaan di sini? Ya bener. Baju. Tiba-tiba baju ini beda. Bajunya baju putih, tapi di atas dia menggunakan baju hitam. Apakah ini sifat pamer tanda kutip dugaannya dari pelaku? Dia kayak ngeledek coy. Menurut Lesko dia kayak ngeledek keluarga ADP ya. adik saya itu hanya meminta penjaga kos itu. Penjaga kos bohong terus nih. Istrinya bilang nggak pernah minta geser CCTV. Bohong lagi kamu kan? Kamu mau geser kasus ini ya? Hah? Nah guys, Lesko masih update kasus ADP ya, diplomat kita, dan ternyata kebohongan sedikit demi sedikit mulai terungkit. Waduh, terbongkar dan terungkit. Karena kemarin pihak keluarga ya, itu udah mengatakan bahwa istrinya ADP sama sekali nggak pernah minta geser CCTV. Borok-borok dia geser CCTV guys, dia ngerti aja nggak dibilang coy. Jadi kan ini menghebohkan jagat dunia maya lagi ya. Kenapa? Karena penjaga kos ini bohong mulu kerjanya. Yang pertama bilang ketemu Pak Daru itu jam 10:15. Ternyata Pak Daru masih jam 11 di rooftopnya Kemenlu gitu. Berarti yang nawarin makan siapa itu? Hah? Pak Sis, siapa yang nawarin kamu makan? Pelaku. Yang pertanyaan ya, siapa tahu kan dia ketemu gitu dikira Pak Daru itu lagi makan gitu. Makan Pak gitu. Ternyata pelaku numpang makan. Nah, bisa jadi kan ya dugaannya seperti itu. Karena sampai sekarang tidak ada klarifikasi dari Pak Siswanto terkait statementnya kepolisian yang didapat dari Pak Siswanto mengenai dia ketemu Pak Daru bahkan ditawarin makan jam 10 guys. Nah, yang kedua ternyata juga dia bilang dia tidur dari jam 7 malam kurang lebih 7 malam sampai setengah 1 subuh coy. Itu kan artinya apa? Pak Sis kerja tidak amanah. Molor mulu coy. Adik saya itu hanya meminta penjaga kos itu untuk mendobrak gitu dengan biaya yang ditanggung oleh adik saya sendiri gitu. Jadi nggak ada, maaf ya Mas, boro-boro kepikiran si Titi ya gitu. Dia hanya ingin minta tolong ke seseorang, ini minta tolong penjaga kos itu untuk melihat suaminya. geser CCTV memang permintaan Istrinya. oh istrinya minta di Kurang jelas itu ya. Oh. Saya belum itu ya Elo itu. Waduh, dengar nggak guys kata-kata Pak Siswanto? Permintaan geser CCTV itu istrinya 2 kali. Tapi saya belum jelas ya. Kalau itu saya kalau begitu saya begitu. Kalau nggak gitu saya begitu. Nah, saya belum itu ya kalau itu. Apa maksudnya Pak Siswanto dari kalimat ini ya? Saya belum itu ya kalau itu. Apakah kalimat ini menunjukkan saya belum bisa konfirmasi ya? Soalnya atasan saya belum konfir juga. Nah, ini pertanyaan kita ya. Ya, oke, kita breakdown ya. Yang pertama, kalau kita lihat dari chat-chat sebelumnya, kan diminta Pak Siswanto itu untuk dobrak pintu ya. Dan itu jelas banget di chat-chatan juga ada kan. Minta tolong buka dobrak pintu. Bukan untuk congkel jendela. Pak, tolong congkel jendela dan geser CCTV nggak ada. Istrinya cuma bilang, Pak, dobrak pintu. Saya ganti dobrak pintunya ya. Bukan congkel jendelanya ya. Kalau congkel jendela itu inisiatif kamu. Gitu. Saya mau ganti dobrak pintunya gitu. Nah, terus yang kedua di sini Pak Siswanto bilang, dengan keraguan, dan dia tuh dengan penuh keraguan loh. Dia bilang istrinya, tapi kalau itu saya belum itu ya, soalnya saya itu. Nah, pertanyaan kita kan Pak Siswanto ini tadinya diminta dobrak subuh-subuh, tapi dia menyuruh atau meminta istrinya untuk menunggu sampai jam 8 pagi. Kenapa harus jam 8 pagi? Karena Pak Siswanto untuk dapat izin di jam 8 pagi itu, baru dia dapat izin. Nah, sama orang yang mengizinkan dia atas kuasanya Pak Siswanto. Terus kemudian kita bertanya juga ya, dari CCTV digeser, berarti kan Pak Siswanto itu cuma nurut sama satu orang ini. Nah, dia nggak nurut sama istrinya Pak Arya Daru. Karena disuruh dobrak, dia nggak dobrak. Disuruh ngecek, dia nggak ngecek. Cuma ngecek celingak-celinguk dikit aja di CCTV kan, gitu. Dia bilangnya ngetok-ngetok, tapi nggak ada CCTV ngetok-ngetok ya. Nah, pertanyaannya adalah, dia geser CCTV ini atas perintahnya istri Arya Daru atau atas perintah orang lain yang cuma dia turutin. Karena dia udah nggak nurut. Dari awal dia udah nggak nurut sama permintaan istrinya Arya Daru untuk gedobrak pintu. Tapi dia nurut sama atasannya dia, satu-satunya orang yang bisa nyuruh dia untuk dobrak jam 8 pagi. Untuk buka di jam 8 pagi. Berarti CCTV digeser, logikanya ya,
mau nggak dia geser ketika istrinya bilang, Pak, tolong dong digeser sedikit gitu, geser kiri kanan gitu. Lu siapa, Bu? Lu gaji gua bukan, Bu? dia nggak mungkin mau dengerin istrinya Arya Daru untuk geser CCTV. Berarti dia cuma dengerin atasannya dia untuk menggeser CCTV. Nah, siapakah atasannya Pak Siswanto? Nah, kita nggak tahu ya atasannya dia. Mungkin ada manajer penjaga kos gitu, atau ketua kelas penjaga kos gitu, atau perkumpulan penjaga kos seluruh Indonesia. Nah, bisa jadi kita nggak tahu juga ya. Kita nggak bilang orang lain ya. Kita mungkin bilang ya siapa tahu ada jabatan-jabatan di luar sana kan, penjaga kos seluruh Indonesia beserta dunia. Nah, kita nggak tahu juga. Berarti kan Pak Siswanto ini menurut Lesko hanya menuruti perintah satu orang ini. Kalau satu orang ini nggak nyuruh dia nggak bakal mau. Nah, karena itu tanggung jawabnya dia. Berarti Pak Siswanto ini apakah pion? Apakah pion? Pikir-pikir dia on. Bercanda Pak Siswanto. Apakah pion? Karena kalau Pak Siswanto ini perannya penting ya nggak tahu juga ya. Takutnya sih Pak Siswanto dapat jebakan Batman ya. Dia hanya pion-pion yang dijebak Batman gitu. Takutnya. Ini ketakutan aja. Nggak cuman itu. Baru-baru ini guys, sekitar 3-4 hari lalu, itu Instagramnya Arya Daru itu aktif lagi coy. Ini kan kita kayak dibohongin lagi guys. Itu maksudnya seperti yang kita bilang kan, kalau kenapa sih netizen ini sok-sok jadi penyidik gitu. Sosok menganalisa gitu. Ya kita bingungnya kenapa penyidik kayak netizen gitu. Kenapa nggak gercep seperti netizen? Dan buktinya kita udah nemuin sekarang. 2-3 hari yang lalu gitu. Itu adik saya itu ngecek ngelihat ngelihat Instagramnya suaminya itu di DM-nya gitu. Dia kaget loh, kok DM-nya aktif, karena kan itu ada tandanya hijau gitu ya Mas ya gitu kan. Terus Mbak ini kok aktif gitu kan, padahal dia kan tahu nih passwordnya suaminya ya. Jadi semua sosmed, kemudian yang intinya yang terkait dengan gadget itu dia pasti tahu. Nah dia nggak bisa masuk karena di situ tulisannya sudah memorize karena sudah almarhum gitu. Jadi dia nggak bisa masuk ke akun suaminya gitu. Tapi loh kok ini aktif gitu. Nah kemudian saya sendiri ngecek ke Instagramnya Daru. Di situ tulisannya aktif 7 menit yang lalu. Nah, aktif 7 menit lalu guys. Buset. Berarti ini apa artinya? Artinya memang kasus ini penuh dengan rekayasa. Nah, kalau kita lihat ya, ini Lesko juga udah sempat ngobrol kemarin Lesko live ya sama A08K ya. Kalau kalian yang follow, itu satu-satunya menurut Lesko kemarin TikToker yang pertama kali punya akses ke keluarganya istri Daru. Nah, di sini kita lihat bahwa ini aja guys, Arya Daru itu aktif guys, aktif now gitu. Dan ini dicek dari DM istrinya. Menurut Lesko wajar banget ya, karena Lesko ya dulu kalau habis putus punya mantan, tapi gengsi ngechat, ngelihat DM gitu, dia masih aktif nggak ya? Oh ternyata dia masih aktif. Ya wajar, menurut Lesko wajar banget, apalagi kangen banget ya. Jadi dia terus ngecek Instagramnya dan aktif. Dan di sini sebenarnya Mbak Pita sendiri dia punya password dan email dari Pak Arya Daru sendiri, tapi dia udah nggak bisa masuk ke akunnya. Masalahnya kenapa akun ini aktif? Cuman sekali 2 kali guys, beberapa kali. Dan ini juga aktif sekitar 7 menit lalu. Setelah Mbak Pita ini ngomong sama kakaknya, ini kok IG-nya Mas Daru aktif ya? Coba dicek, pas dicek ternyata aktif 7 menit lalu. Berarti dia aktif doang, tapi nggak ngutak-ngatik IG-nya. Nah pertanyaan let's go, di dalam DM Pak Arya Daru ini, apakah ada petunjuk mengenai pelaku dan eksekutor ini? Nah, ini pertanyaan kita ya. Kan ini kita berandainya di pantesan lah Dusing ini gampang banget bilang HP-nya Pak Daru hilang guys gitu. Bukan dicuri, bukan dicolong, bukan diambil, tapi hilang gitu. Kok gampang banget dia bilang hilang gitu. Maksudnya kita sebagai netizen yang bertindak sebagai detektif swasta aja, kita meyakini nggak mungkin hilang lah Pak, ini HP loh, bukan harga diri bisa hilang. Kalau ada duit kan, harga diri bisa hilang. Tapi ini HP loh gitu, lebih baik kita kehilangan dompet daripada kehilangan HP. Dan nggak cuman Instagram aja, jadi keluarga juga bilang bahwa waktu jam 10 pagi di tanggal 8 Juli, itu WhatsApp-nya aktif juga, makanya bisa centang 2. Nah tadinya kan dari jam 9 malam, si istri ini bilang gitu, kok ini centang 1 mulu, sampai saya khawatir. Akhirnya jam 10 pagi besoknya itu centang 2. Centang 2 kalau banyak orang yang berspekulasi, oh itu gara-gara pihak berwajib udah nemuin laptopnya dibuka, WhatsApp-nya terkonek ke laptop, makanya centang 2. Ya kita sebego-begonya kita ya, penyidik gitu. Masa laptop adalah hal pertama yang dicek sih? Nah, yang dicek sih kan
kan ini kabarnya dari jam 7.08 itu penjaga kos itu kan baru lapor RT RW ya. RT RW itu artinya ibu RT atau ibu RW yang telepon polisi, baru polisi udah datang. Berarti kan dia ngecek kamar dulu. Oh, ini ada nggak? Ada barang yang mencurigakan nggak? Kalaupun ada laptop, dia pasti ngamanin dulu. Ngeceknya ya malamnya, coy. Nggak mungkin hari itu juga, wah ada laptop nih, buka dulu deh gitu. Waduh, ada apa ya gitu. Ya kan pasti HP dulu yang dicek. Nah, 2 HP dulu yang dicek. Atau sebenarnya nggak dicek sih di hari itu juga. Atau nggak mungkin nanti malamnya baru dicek. Kan dia ngamanin dulu. Ngecek-ngecek sidik jari dulu gitu. Kenapa yang paling pertama dicek laptop? Sehingga laptop ini bisa terbuka. Nah, WhatsApp-nya bisa terbuka yang terkonek gitu loh. Kita kan memang bukan penyidik ya. Tapi kalau penyidik yang berpengalaman, ya mungkin dia udah tahu, ini kayaknya kasusnya kemana nih gitu. Jadi ya tanda kutip kalau ada oknum datang ngelihat kondisi Pak Arya Daru udah nggak wajar, dari otaknya kan, oh ini berarti memang ada sesuatu nih, ada pelaku nih. Coba cek laptopnya langsung gitu. Ternyata ada data-data penting gitu. Hapus. Dugaannya seperti itu ya. Hapus. Cepet. Sebelum wartawan kesini, hapus. Nah, bisa jadi dugaannya itu kalau ada oknum. Ya kita mewajarkan kalau laptop ini dibuka untuk data penunjang pemeriksaan ya. Tapi kalau secepat itu jam 10 pagi langsung cepet banget. Buka laptop itu kan shock juga kita. Ataupun dugaannya, ini bukan laptop yang dibuka, tapi memang HP yang ditemukan. Nah, ketika HP ditemukan, ya dibuka jam 10 pagi, di HP ini ya ada informasi-informasi yang memang diperlukan oleh oknum atau pelaku, yang memang harus diamankan ya, karena ini. Ketika HP ini mungkin ditemukan, terus dihapus data-data yang perlu mereka hapus, kemungkinan ini juga nggak mudah, guys. Karena kan, ya kalau kasus ini viral, ketika mereka menghapus, terus tiba-tiba kasus ini viral kan kita pasti minta HP-nya lagi ya. Kita bisa recovery lagi data-data yang pernah dihapus gitu. Jadi menurut mereka lebih aman gitu. Untuk pelaku atau oknum, lebih aman untuk bilang aja hilang. Atau kita hilangkan aja nih HP gitu. Kalau kita hapus terus kita tiba-tiba balikin, ntar keluarga nyewa hacker yang lebih canggih, dibalikin lagi recovery, ketahuan deh ada sesuatu. Nah, ini curiga kita ke sana, guys. Kok pihak berwajib diem gitu? Kalian ini nyari petunjuk apa ngilangin petunjuk sih? Maksudnya ini kan petunjuk udah IG aktif 7 menit lalu, 3 hari lalu, WhatsApp centrong 2 gitu. Kok kalian masih meyakini handphone ini sengaja dibuang? Ada Kompolnas kemarin kan meyakini handphone ini sengaja dibuang oleh Pak Daru gitu. Sebetulnya handphone itu sengaja dibuang oleh almarhum untuk menghilangkan jejak. Saya dengar kayak gitu, dalam gelar kayak gitu. Diperkirakan memang dibuang, dihilangkan gitu. Oleh almarhum kesimpulan daripada ini ya, para penyidik yang, karena kan di gelar kita hanya dibilang itu hilang. Iya kan gitu kan, tidak ditemukan. gitu kan? Ya. Hilangkannya oleh siapa itu tidak disebutkan. Itu, sengaja pasti ini sengaja dibuang. Terus dia bilang juga chat salah kirim ini tidak bisa kita publikasikan karena isinya bersifat pribadi. Padahal chat salah kirim ini nggak pribadi-pribadi amat, cuman masih di sana udah makan gitu. Itu nggak pribadi-pribadi amat gitu. Maksudnya nggak segawat itu gitu loh. Jadi kan akan-akan kan publik ini disuruh nebak-nebak ya. Ini pribadi dan privasi amat. Tebak apa ya? Tebak apa dong? Kita kan jadi mikirnya netizen kan apa selingkuh. Nah, apa pesan kamar hotel, apa tidak senonoh. Nah, netizen kan kayak kita tahu kan netizen kan suka drama ya. Jadi kita dipaksa buat ngerasain hal itu. Tapi akhirnya pihak keluarga melalui TikToker A08K dan teman-teman lain itu diberikan kuasa untuk oke, boleh di-share screenshot salah kirimnya supaya tidak menjadi menjadi fitnah ngenes bagi Pak Arya Daru. Yang ngefitness siapa? Yang ngefitnah ngenes siapa? Siapa lagi kalau bukan beberapa orang yang tidak bertanggung jawab di luar sana. Nah, iya kan? Jadi semua kita bersatu padu loh. Let's go memar badan. Kalian lihat pala rambut rontok di lakban, gelantungan 30 detik di rooftop untuk membuktikan semua teori-teori dan omongan-omongan dari tanda kutip pihak berwajib itu salah. Let's go buktikan sendiri. Dan sekarang tubuh Pak Arya Daru yang ada CTM dan paracetamol itu dari keluarga bilang tidak ada alergi. Dia juga bingung. Nah, kenapa ada CTM berlebihan di sana? Dan let's go cari. Dan keluarga tuh nggak tahu ya berapa dosis CTM dan paracetamol. Seperti biasa, detektif netizen alias let's go juga ikut di dalamnya. Let's go mencari data-datanya. Kalau sampai CTM atau paracetamol itu ada di otak, di ginjal, di urin, itu berapa sih kira-kira dosis yang dimakan seseorang untuk sampai di hasil otopsi ada kandungan CTM yang berlebih seperti itu? Nah, yang kemarin data Let's Go kasih, itu perkisaran kasar lebih dari 20 tablet.
Nah bro, 20 tablet lebih CTM. Itu bukan alergi gatel lagi. Untuk cewek-cewek gatel gitu. Untuk cewek-cewek kegatelan gitu. Cewek-cewek kegatelan aja nggak mungkin 20 tablet juga. Nah, dan yang lebih anehnya lagi, yang lebih gongnya lagi guys. Waduh, ini guys. Ada perbedaan di sini? Iya bener. Baju. Nah, Kenapa tiba-tiba baju ini beda? Oke, yang kita lihat di awal, rooftop, Pak Arya berbaju hitam. Nah, CCTV lantai 12 Kemenlu, korban keluar dari lift di lantai 12. Gedung Kemenlu dengan membawa tas gendong dan tas belanja. Dua di sini fotonya. Nah, bajunya baju putih. Tapi di atas dia menggunakan baju hitam. Ini yang diduga mirip ya, yang diduga mirip dengan waktu dia di kosan. Nah, tapi memang di kosan, dia menggunakan kemeja hitam, di dalamnya pakai baju putih, gitu. Di lift ini dia menggunakan baju putih. Nah, pertanyaannya, yang dia ini baju putih kan? Nanti pertanyaan Let's Go ya, kenapa dia ganti pakaian? Dan kalau lihat dari belahannya ini juga bukan kemeja. Bahannya ini kayak bukan kaos juga, tapi kemeja guys. Coba kalian lihat ya, soalnya di bawah bagian bawah tuh ada kayak kancing kebuka gitu. Ini seperti bukan baju, tapi seperti kemeja berwarna putih. Terus tiba-tiba ke atas pakai kemeja berwarna hitam. Nah, ini menurut Lesko keanehan gitu. Dia berganti pakaian. Yang Lesko curigai adalah, apakah ini pemeran? Nah, pemeran pengganti gitu. Jadi, ya seperti yang teori liar kita curigai ya, di sini ada narasi yang udah dibuat sebelumnya. Jadi, narasi yang dibuat sebelumnya ini, dia adalah orang yang linglung, melihat gedung ingin melompat, melihat laut ingin tenggelam, padahal dia punya license diving gitu. Sangat tidak masuk akal ya gitu. Secara teori benarnya kita belum bisa rangkumin karena puzzle ini masih berantakan. Dan kalau kalian tahu ya, Pak Arya Daru ini kan suka diving dia pasti punya lisensi diving kan. Let's Go juga punya lisensi diving. Kalau kalian ada yang berteori bahwa siapa tahu Pak Arya Daru waktu lilit palanya pakai lakban, dia udah nggak kuat napas. Nah, Let's Go ini adalah orang yang punya license diving, open water ya, walaupun cuma open water doang, OW. Tapi kita ini yang diving udah terbiasa ketika badan kita kekurangan oksigen, regulator kita rusak atau BCD kita rusak. BCD itu kayak rompi buat nyelam ya. Percaya kan kalian, Let's Go ini adalah orang diving. Terus ada tabung oksigen. Jadi ketika kita oksigen melemah, kita akan refleks dan tenang. Refleks tapi tenang ya. Kita refleks tapi tenang mencari regulator lain atau pinjem regulator partner kita yang masih ada oksigennya untuk kita pakai. Nah, kalau di diving itu kita kekurangan oksigen, kita tuh dipaksa tenang, guys. Kita disuruh tenang, calm down, mikir cari cara untuk dapat oksigen. Atau kita buoyancy pelan-pelan atau naik ke permukaan dengan pelan-pelan banget karena kita nggak boleh langsung naik ke atas dengan cepat ya, karena itu bubble-bubble nitrogen di dalam darah kita tuh bisa langsung meledak gitu. Jadi kalian bisa lumpuh gitu. Nah, menurut Lesko dengan pengetahuan divingnya Pak Arya Daru, refleksnya, ketika dia lilit pala pakai lakban sendiri yang kalian duga itu adalah bunri, ketika dia kekurangan oksigen, badan atau refleksnya dia saat diving itu pasti nyala guys. Oke, aku lilit pala sendiri pakai lakban nih, tapi aku nggak bisa buka, aku udah mulai sesek. Apa yang harus aku lakukan? Pertama-tama aku tenang, aku cari gunting. Kalau nggak cari gunting, dia akan lilit palanya balik, atau dia pelan-pelan buka cari celah gitu. Kondisi tubuh ya pasti nggak seperti telentang kayak kemarin kita lihat ya gitu. Ini Lesko udah buktikan lagi ya. Karena Lesko udah punya sertifikat diving ya, open water ya. Kalau para penyidik itu kalian buktikan nggak? Masa Lesko harus buktikan lagi nyelam lagi ke laut gitu. Jadi kita memang punya refleks untuk tetap tenang. Semakin dikit nafas kita akan semakin tenang. Karena kita tahu oksigen kita itu melemah. Jadi kita kan otak kita bekerja lebih keras untuk memikirkan cara mendapatkan oksigen gitu. Jadi menurut Lesko ketika penyebabnya adalah ya penyebabnya kan katanya kerusakan dari oksigen atas bla 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 bla. Nah, tapi untuk seorang Pak Arya Daru yang punya lisensi diving ya, Lesko rasa dia tahu cara menyelamatkan dirinya. Itu kelemahan dari statement-statement sebelumnya, itu menurut Lesko. Jadi ini beberapa informasi yang aneh ya, yang janggal dan kabar terbarunya ya, Let's Go udah menjadi bagian dari A1 keluarga Pak ADP ya. Nah, Let's Go A08K, Anjas di Thailand, kita nih udah semakin dekat ya gitu, mendapatkan informasi-informasi terbaru. Tunggu aja, keluarga lagi akan ada gebrakan dan meyakini banget ini adalah kasus 340 KUHP. Ini lebih besar guys, ini dugaannya lebih besar daripada kasus Pak FS kemarin ya, Pak Ferdi Sambo kemarin. Ini lebih besar dan yang terlibat mungkin lebih banyak dugaannya gitu. Menurut kita ya kita bisa tangkap at least eksekutornya dulu lah.
Karena ini pasti ada eksekutornya, guys, gitu. Ketika Pak Arya Daru tidak berdaya melepas lilitan lakban, nah berarti itu dugaannya adalah efek dari CTM yang 20 butir lebih, karena lemes lunglai dia, coy. Lemes 20 butir CTM itu bikin lemes banget. Ya wajar dia tidak bisa menyelamatkan diri ketika dililit lakban. Memar-memar, Lesko udah buktikan kemarin memar-memar di sini itu kena tonjok ya, kena pukulan, benda tumpul, Lesko udah buktikan juga. Dan yang paling anehnya lagi, ketika surat yang didapatkan dari keluarga yang ada tanda bintang, cinta, dan bunga ini, nah kita kan udah minta tuh pihak berwajib, kalian nggak mau nge-track ini nih, nge-track dari Komnas HAM, karena kalian bisa ngecek ini loh, ngecek dari mana surat ini berasal, sidik jarinya siapa aja, DNA-nya siapa aja, dan ini termasuk ancaman bagi keluarga gitu. Apakah ini sifat pamer tanda kutip dugaannya dari pelaku? Nah lihat ini, cinta, Kamboja, dan juga bintang. Artinya apa? Artinya orang berbintang, punya bakat bintang, cinta Kamboja. Apa seperti itu dugaannya? Nah, jadi kan dia kayak ngeledek, coy. Menurut Lesko dia kayak ngeledek keluarga ADP ya. Kalian bisa nggak nangkap ini? Ini ya kop suratnya kita dapetnya dari Komnas HAM gitu. Hebat kan kita? Nah, itu kayak ngeledek, kayak nantangin, coy. Maksudnya pihak kepolisian atau pihak berwajib tuh nggak kesel apa? Kayak kita nih kayak ditantangin, coy gitu. Let's go selalu bilang, netizen itu kayak detektif ya, kenapa detektifnya kayak netizen gitu? Merem doang gitu. Kayak nggak ada pergerakan yang signifikan gitu pertanyaan. Ini pertanyaan kita semua ya. Oke guys, itu dia beberapa hal yang bisa Let's go sampaikan. Thank you banget atas supportnya ya. Kalau kalian suka dengan video ini, berikan support lebih. Terima kasih banyak atas Yakub gitu. Yakub. Thank you banget Yakub. Singapura atas supportnya dari Sultan kita 1861. Sultan Hongkong kita terima kasih karena berkat Sultan Hongkong ya kita bisa selalu hadir di sini, update informasi terbaru, dan Let's go yakin kalau ketika ini terungkap, Sultan Hongkong salah satunya orang yang berjasa membantu Let's go untuk mengungkap hal ini semua ya, karena kemarin salep-salep dan biaya pengobatan kena bokolan itu salah satunya dari Sultan juga. Thank you banget Sultan Hongkong kita. Dari Reza, thank you banget Reza. Sorry lewatan ya, Reza, thank you banget, semangat bikin konten yang informatif, thank you banget Reza. Reza kan maksudnya rezekiku aja itu. Thank you banget Reza. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye.